hormat kepada Bapak dosen mata kuliah Pancasila, yaitu Pak Sumarno, beserta dengan teman-teman sekalian. Dan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Pancasila dan sosialisme. Selanjutnya kita akan membacakan mengenai agenda yang akan kita presentasikan. Yang pertama adalah latar belakang historis Pancasila. Yang kedua, prinsip dasar Pancasila. Yang ketiga, sosialisme, definisi dan prinsip. Yang keempat, hubungan historis Pancasila dan sosialisme. Yang kelima, analisis komparatif. Yang keenam, dampak pada masyarakat Indonesia. Yang ketujuh, relevansi di tahun 2024. Dan yang terakhir, kesimpulan dan implikasi. Oke. Kita mulai dari yang pertama, yaitu latar belakang historis Pancasila yang akan dibacakan oleh Siti Maisarah. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan memulai mengenai latar belakang historis Pancasila yang berisi sejarah dan prinsip Pancasila dalam konteks sosialisme, terbagi menjadi 5. Yang pertama, rumusan Pancasila, yaitu Pancasila dirumuskan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 sebagai panduan negara. Yang kedua, yaitu 5 prinsip utama. 5 prinsip Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Yang ketiga, dasar filosofi negara, yaitu Pancasila berfungsi sebagai dasar filosofi yang mendasari negara Indonesia. Yang keempat, relevansi dengan sosialisme, yaitu prinsip keadilan sosial dalam Pancasila sejalan dengan nilai-nilai sosialisme. Yang terakhir, sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila mencerminkan perjuangan untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Selanjutnya kita menuju kepada bagian yang kedua, dan saya akan membacakannya. Prinsip dasar Pancasila. Dasar filosofis untuk keadilan sosial dan persatuan. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pengakuan terhadap Tuhan sebagai sumber utama moral dan etika dalam kehidupan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menunjukkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perilaku yang adil bagi semua individu. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam keragaman budaya dan suku di Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pentingnya pemimpin yang bijaksana dalam memimpin rakyat menuju kesejahteraan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kita lanjutkan lagi kepada materi yang ketiga, yaitu sosialisme, definisi dan prinsip, yang akan dibacakan oleh Mutia Filma. Baik, sosialisme, definisi dan prinsip sosialisme yang menjelajahi nilai-nilai sosialisme dalam konteks Pancasila. Yang pertama, kepemilikan kolektif. Sosialisme mendorong kepemilikan bersama atas sumber daya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Kemudian yang kedua, kesetaraan ekonomi. Menekankan pentingnya kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi. Yang ketiga, kesejahteraan sosial, fokus kepada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Kemudian yang keempat, distribusi kekayaan yang adil, menciptakan sistem distribusi yang lebih adil untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.
Yang terakhir, yang kelima, kontrol kolektif. Mendorong masyarakat untuk memiliki kontrol atas proses produksi dan distribusi. Selanjutnya kita menuju kepada materi keempat, yaitu hubungan historis Pancasila dan sosialisme yang akan saya bacakan. Dimulai dari 1945, Deklarasi Pancasila. Pancasila dideklarasikan sebagai dasar negara Indonesia, menggabungkan nilai-nilai dari berbagai ideologi termasuk sosialisme. Selanjutnya menuju tahun 1950 hingga 1960, era demokrasi liberal. Selama periode ini, interaksi antara Pancasila dan sosialisme semakin terlihat dalam kebijakan politik Soekarno yang menekankan keadilan sosial. Dan kita menuju lagi pada tahun 1965, yaitu peristiwa G30S. Kejadian ini mengubah dinamika antara Pancasila dan sosialisme, memicu penindasan terhadap ideologi sosialis di Indonesia. Selanjutnya kita menuju kepada analisis komparatif, perbandingan antara Pancasila dan sosialisme dalam konteks Indonesia. Kita mulai dulu untuk penjelasannya mengenai Pancasila yang akan dibacakan oleh Siti Maisarah. Dipersilakan. Pancasila yaitu menekankan persatuan di antara rakyat Indonesia, mewujudkan kerakyatan dalam sistem pemerintahan, menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, menekankan pentingnya keadilan sosial, menciptakan harmoni antara berbagai suku dan agama, mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam kebijakan, menjadi landasan bagi pengembangan budaya nasional, mendorong penguatan identitas bangsa, memastikan hak-hak asasi manusia dihormati, menjadi acuan dalam pembuatan hukum, menumbuhkan rasa cinta tanah air, membentuk karakter bangsa yang beradab, serta menjadi inspirasi bagi gerakan sosial di Indonesia. Kita lanjutkan lagi menuju penjelasan mengenai sosialisme yang akan dibacakan oleh Mutia Filma. Dipersilakan. Analisis komparatif pada sosialisme yaitu berfokus pada kesetaraan ekonomi dan distribusi kekayaan, menekankan kepemilikan bersama atas alat produksi, mendukung penghapusan kelas sosial, memprioritaskan kesejahteraan rakyat di atas keuntungan individu, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, mengutamakan akses pendidikan dan kesehatan untuk semua, mendorong redistribusi kekayaan melalui kebijakan pemerintah, menekankan pentingnya solidaritas antar masyarakat, mendorong perlindungan lingkungan hidup, memfokuskan pada pembangunan berkelanjutan, membangun sistem yang meminimalisir ketimpangan, menjadi ideologi yang banyak dibahas dalam politik global, menawarkan alternatif terhadap kapitalisme, mendorong kerjasama internasional untuk kesejahteraan, dapat menimbulkan perdebatan dalam konteks kebebasan individu. Kita lanjutkan lagi menuju dampak pada masyarakat Indonesia yang akan segera saya bacakan. Kita mulai dulu dari pengaruh Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mempengaruhi berbagai kebijakan di Indonesia, memastikan keadilan sosial. Yang kedua, sistem pendidikan. Integrasi nilai Pancasila dari sosialisme dalam pendidikan bertujuan menciptakan generasi yang berkeadilan. Yang ketiga, distribusi kekayaan.
Strategi distribusi kekayaan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Yang keempat, peran sosialisme. Sosialisme berkontribusi pada sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, kesehatan masyarakat. Kebijakan kesehatan dipengaruhi oleh nilai-nilai ideologis untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Dan yang terakhir, tantangan integrasi. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan sosialisme menjadi tantangan dalam kebijakan publik. Selanjutnya kita menuju kepada relevansi Pancasila di tahun 2024 yang akan dibacakan oleh Siti Maisar. Dipersilakan. Baik, relevansi Pancasila di tahun 2024, di mana Pancasila sebagai panduan dinamis untuk generasi muda menjelang pemilu. Tahun 2024 menjadi tahun penting bagi Pancasila, di mana momentum bagi generasi muda untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi pemilu. Lalu selanjutnya relevansi sosialisme di tahun 2024, di mana pengaruh sosialisme terhadap kebijakan ekonomi dan sosial di Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pentingnya sosialisme, di mana sosialisme berperan penting dalam membentuk kebijakan yang adil dan merata. Yang kedua, ketimpangan sosial, di mana menanggapi ketimpangan sosial dan ekonomi yang mendalam di Indonesia. Yang ketiga, diskusi politik, yaitu mendorong diskusi politik yang inklusif dan partisipatif di masyarakat. Yang terakhir, kebijakan ekonomi, yaitu memengaruhi kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat luas. Kita lanjutkan lagi menuju pembahasan tentang Pancasila sebagai instrumen pemersatu yang akan dibacakan oleh saya. Pancasila sebagai alat pemersatu. Pancasila menyatukan berbagai suku dan budaya di Indonesia. Pendidikan Pancasila. Pendidikan yang menekankan nilai-nilai Pancasila memperkuat identitas nasional. Pembudayaan nilai Pancasila. Pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari penting untuk persatuan. Prinsip keadilan sosial. Pancasila mengajarkan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, sikap toleransi. Pancasila menekankan sikap toleransi antar umat beragama dan budaya. Selanjutnya kita menuju tentang sosialisme dan tantangan global yang akan dibacakan oleh Mutia Filma. Dipersilakan. Sosialisme dan tantangan global. Sosialisme dan tantangan global. Peran sosialisme dalam identitas nasional dan solidaritas internasional. Yang pertama, identitas nasional, di mana sosialisme membantu membentuk identitas nasional yang inklusif dan berkeadilan, mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, solidaritas internasional, di mana menguatkan hubungan antar negara dan masyarakat dalam menghadapi tantangan global seperti ketimpangan ekonomi dan perubahan iklim. Kemudian yang ketiga, tantangan global, di mana sosialisme menghadapi isu-isu global yang kompleks. Kemudian sosialisme menawarkan solusi alternatif untuk keadilan sosial dan ekonomi. Yang terakhir, yang keempat, relevansi sejarah, di mana sejarah sosialisme memberikan pelajaran penting tentang perjuangan kelas dan hak asasi manusia yang relevan hingga kini.
Kemudian implikasi pragmatis Pancasila. Peran Pancasila dalam tata kelola dan visi Indonesia Emas 2045. Aspek tata kelola yang berkepentingan sangat tinggi, kemudian aspek kerangka hukum yang juga berkepentingan tinggi, kemudian kohesi sosial yang juga berkepentingan tinggi, kemudian yang terakhir visi Indonesia Emas pada tahun 2045 yang berkepentingan sangat tinggi. Kita menuju kepada bagian terakhir, yaitu kesimpulan dan implikasi. Pancasila dan sosialisme memiliki persamaan dalam mengutamakan keadilan sosial, tetapi memiliki pendekatan yang berbeda dalam mencapai tujuan tersebut. Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia menawarkan keseimbangan antara nilai-nilai individualisme dan kolektivisme. Ia mengakui hak individu dan kepentingan bersama, menekankan persatuan dalam keragaman, dan berfokus pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, sosialisme merupakan ideologi yang berusaha menghilangkan ketidakadilan sosial ekonomi dengan menekankan kepemilikan bersama atas sumber daya produksi, mengurangi kesenjangan sosial, dan memastikan pemerataan ekonomi. Kemudian implikasi Pancasila. Keadilan sosial yang dicapai melalui pendekatan keseimbangan antara kepentingan negara dan individu tanpa merugikan satu pihak. Negara berperan dalam mewujudkan kesejahteraan umum, namun tetapi memberikan ruang bagi hak-hak pribadi dan kebebasan dalam berusaha. Mendorong kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi dengan tujuan utama kesejahteraan rakyat. Kebinekaan dijunjung tinggi, menghindari pemaksaan ideologi tunggal, tetapi menuntut toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Menolak ekstremisme baik kapitalisme yang terlalu menonjolkan individualisme maupun sosialisme murni yang terlalu mengendalikan kehidupan ekonomi dan sosial. Implikasi sosialisme mengutamakan pemerataan ekonomi melalui kontrol negara atau masyarakat atas sumber daya ketimpangan ekonomi. Dalam bentuknya yang lebih radikal, sosialisme dapat membatasi kebebasan individu dalam kepemilikan pribadi dan bisnis, karena negara memiliki peran besar dalam mengatur ekonomi, menyediakan layanan publik yang lebih merata seperti pendidikan dan kesehatan, namun dapat mengurangi insentif bagi inovasi dan usaha pribadi. Dalam praktiknya, sosialisme sering berujung pada sistem ekonomi yang terpusat dengan sedikit ruang bagi pasar bebas. Baik, dengan demikian, Pancasila lebih fleksibel dalam mengakomodasi berbagai sistem ekonomi dan sosial. Sementara sosialisme lebih terfokus pada pemerataan ekonomi dengan kontrol yang lebih ketat dari negara atau kolektif. Sekian dari kelompok 6. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan dapat kita gunakan pada kehidupan kita sehari-hari. Saya selaku moderator izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.